Baik, selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Presiden Manu, dalam acara diskusi politik kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai kritik kinerja gubernur dan wakil gubernur yang ditinjau dari visi misinya. Saya akan memperkenalkan reader kita pada hari ini, yaitu Saudari Yosefina Christina, yang akan menyampaikan visi dan misi dari gubernur dan wakil gubernur kita. Yang berikut ada tim pro yang terdiri dari Saudari Ingrid Nesi dan Saudara Michael Rendok, dan juga tim kontra yang terdiri dari Saudara Diki Fanggidae dan Saudari Ita. Oke, jadi mereka akan mendiskusikan bagaimana kinerja dari gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Saudari Ani untuk menyampaikan visi dan misi dari gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara. Kepada Saudari Ani, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT. Yang pertama, visi NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera Republik Indonesia. Misi yang pertama, mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan atau Inclusive and Sustainable Development. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional atau New Tourism Territory. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ani yang telah menyampaikan visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Melihat visi dan misinya serta menghubungkan dengan kinerja mereka selama ini, saya meminta kepada kedua tim pro dan tim kontra untuk menyampaikan argumen-argumen mereka, mengomentari bagaimana kinerja dari kedua pasangan kita yang saat ini tengah menjabat. Kesempatan pertama saya berikan kepada tim pro, Saudari Ingrid Nesi dan Saudara Michael Rendok untuk menyampaikan argumen. Waktu dan kesempatan saya berikan. Untuk sekedar mengingatkan bahwa waktu untuk menyampaikan argumen cukup 2 menit. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat sore untuk kita semua. Apakah teman-teman mendengar suara saya? Dengar, teman. Baik, terima kasih untuk penyampaian visi dan misi yang disampaikan tadi. Yang pertama, bahwa mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera. Nah, di sini saya sebagai tim pro dapat saya simpulkan bahwa dapat saya lihat bahwa program kerja gubernur saat ini sudah sangat baik dan maksimal. Nah, seperti pembangunan inklusif ini juga menurut saya sudah mengurangi tingkat kemiskinan dan banyak terciptanya peluang kerja bagi masyarakat. Nah, pembangunan infrastruktur ini sudah dilakukan secara terpadu, mulai dari penataan kawasan, jalan, penyediaan air,
bahkan sampai dengan penyediaan air bersih serta pengelolaan sampah di mana-mana sudah dipertimbangkan dan sudah sangat baik. Dan yang saya alami sendiri di kampung saya itu adalah pembangunan jalan, mulai dari jalan umum, jalan menuju kota, dan fasilitas-fasilitas umum sudah sangat diperhatikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ingrid yang telah menyampaikan argumen-argumen. Saudari Ingrid di sini sebagai masyarakat yang mendukung setiap visi dan misi terhadap kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tanggapan saudara dan saudari dari tim kontra kepada teman-teman? Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengomentari tadi pendapat dari Saudari Ingrid mengenai penataan struktur kota yang sudah bagus. Dia juga mengatakan sampah-sampah yang sekarang sudah tertata dengan rapi. Tapi menurut saya masih banyak sampah-sampah yang tidak terurus di pinggir jalan. Seperti di kampung halaman saya, pembangunan jalan juga belum memadai, banyak jalan yang rusak. Mungkin ada tambahan dari Saudara Ita. Baik, terima kasih Saudara Diki. Apakah ada tambahan dari Saudari Ita mengenai argumen yang telah disampaikan oleh Saudara Diki untuk mendukung argumen-argumen dari Saudara Diki? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga mau menambahkan mengenai penataan kota dan juga pengaturan terhadap sampah-sampah. Tidak usah jauh-jauh, di Kupang sini saja, yang sebenarnya Kupang sendiri adalah ibu kota dari NTT, tapi penataannya belum terlalu baik menurut saya. Bahkan sampah-sampah itu masih kita temui di pinggir jalan, bahkan sampai mencemari, sampai menjadi polusi udara juga. Jadi menurut saya mengenai pengaturan tata kota dan juga kebersihan lingkungan ini belum terlaksana dengan baik. Sekian moderator. Baik, terima kasih Saudari Ita telah menyampaikan argumennya. Saudari Ita dan Saudara Diki mengatakan bahwa kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur kita mungkin belum maksimal dilihat dari penataan kota, mulai dari kebersihan lingkungan. Bukti nyatanya adalah di Kota Kupang sendiri bahwa masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Bagaimana tanggapan dari tim pro, Saudari Ingrid dan Saudara Michael? Apakah ada argumen yang bisa memperkuat lagi dukungan terhadap kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur? Kepada saudara dan saudari, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat sore, terutama untuk moderator. Di sini saya ingin melengkapi pendapat dari kubu sebelah, Diki dan Ita, terkait permasalahan sampah dan pembangunan di NTT, terkhususnya di daerah mereka, yaitu di Ende. Untuk menanggapi itu, saya rasa pemerintahan sekarang ini, terutama di NTT sendiri, sangat serius dalam menanggapi yang namanya sampah dan kebersihan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau boleh dilihat, tiap pagi saja ya,
mulai dari jam 5 atau setengah 5 itu di jalan-jalan pemerintah sudah ada namanya tim untuk pembersih sampah. Dari situ mereka turun untuk membersihkan sampah kurang lebih sampai jam 6, kurang lebih sampai jam 6 untuk membersihkan sampah-sampah. Nah, kembali lagi kepada kita masyarakat, bagaimana menanggapi sampah ini? Karena seringkali kita sendiri yang membuat polusi udara dengan membuang sampah sembarangan. Dan berikut terkait pembangunan. Untuk pembangunan sendiri, pemerintah sangat serius dan fokus dalam mengejar pertumbuhan pembangunan ini. Di mana pembangunan di NTT sendiri terus ditingkatkan karena sekarang ini sedang dalam proses pengerjaan dan akan dibangun. Tapi sering kendalanya itu karena saat ingin membangun di suatu desa, di situ tidak adanya yang namanya ini dukungan dari warga sendiri, yaitu dalam pembebasan lahan, sehingga untuk membuka jalan dari suatu desa itu kurang. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Michael yang telah menyampaikan argumennya. Saudara Michael mengatakan bahwa penataan dan kebersihan sudah diperhatikan oleh pemerintah, namun masih kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Mungkin masih ada tambahan dari Saudara Ingrid. Saudara Ingrid, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya dapat menambahkan untuk memperkuat argumen. Di sini dapat kita lihat bahwa pembangunan di NTT itu sekarang saya lihat terus berlanjut dan terus meningkat. Baik yang sudah dalam proses pengerjaan, dari sebelum calon wakil gubernur dan gubernur menjabat, baik yang sudah dalam proses pengerjaan ini sudah dibangun, dalam pembangunan ini sudah dirasakannya manfaat seperti yang saya alami atau yang dapat kita lihat bahwa di NTT banyak yang sudah banyak pembangunan yang sudah dibangun seperti jembatan gantung, penataan kawasan pariwisata, dan bantuan perumahan sosial yang sudah dilakukan bahkan di pelosok-pelosok NTT juga sudah. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Ingrid. Saudara Ingrid mengatakan bahwa pembangunan dengan bukti nyata bahwa ada jembatan gantung, terus pembangunan pariwisata. Bagaimana tanggapan dari saudara dan saudari dari tim kontra, Saudara Diki? Apakah ada tanggapan terhadap argumen yang diberikan oleh Saudara Ingrid? Baik, jika belum ada tanggapan, mungkin ada tambahan lagi dari tim pro untuk menguatkan argumen-argumen. Baik, saya dapat menambahkan untuk memperkuat dan menambah argumen. Dapat saya kasih contoh bahwa pembangunan yang sudah dilakukan oleh gubernur dan calon wakil gubernur itu adalah yang di Kupang ini yang kita lihat bahwa pembangunan bendungan Ragnamo, terus bendungan Tilong dan bendungan Rotiklot yang yang sudah dibangun dan sekarang terus meningkat. Dan saya katakan bahwa pembangunan kawasan jalan di Timor Leste yang perbatasan dengan NTT telah bersambung terus. Dalam pembentukan ini juga membangun 2 jembatan gantung yang kita lihat bahwa di Ende juga ada bangun jembatan gantung, dan di Kupang sini yang kita lihat jembatan gantung Kalinona yang di Kota Kupang. Mungkin teman-teman melihat bahwa pembangunan tersebut sudah sangat mendukung sekali untuk NTT. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudari Ingrid. Saudari Ingrid mengatakan bahwa sudah banyak pembangunan. Seperti di Ende ada jembatan gantung. Mohon maaf, boleh saya tanya jembatan gantungnya namanya apa, sehingga mungkin ada tanggapan balik dari saudara-saudari dari tim kontra. Terima kasih.
Baik, mungkin kepada tim Pro, apakah bisa memberikan argumen yang lebih kuat lagi agar meyakinkan bahwa visi dan misi dari kinerja Gubernur NTT dan wakilnya sudah berjalan dengan baik. Atau apakah dari tim kontra ada tanggapan? Boleh saya menanggapi, Bu Moderator? Baik, silahkan. Oke, jadi di sini di misi ketiga ya, kalau tidak salah, itu tentang meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT. Nah, infrastruktur di sini kalau dari teman Ingrid jelaskan tadi, yang bukti-bukti nyata yang sudah ada itu kebanyakan untuk bagian jalan dan juga air bersih. Namun di sini saya ingin memberikan sedikit tanggapan mengenai infrastruktur ini, di mana dilihat dari beberapa bidang, misalkan dari bidang kesehatan sendiri. Nah, pelayanan di bidang kesehatan ini menurut saya masih kurang di NTT, karena infrastruktur ini juga termasuk ke dalam fasilitas-fasilitas dan juga sarana-prasarana di segala bidang, termasuk kata. Nah, di sini menjadi masalah di bidang kesehatan, misalkan di sini adalah masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, status gizi balita, khususnya angka gizi buruk yang tergolong tinggi, yang hal-hal itu disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana dan juga kurangnya penyebaran tenaga medis yang bermutu untuk setiap daerah. Maksudnya terkadang pemerintah lebih memperhatikan bagian perkotaan daripada bagian-bagian pelosok. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudari Ita. Apakah ada tambahan dari Saudara Diki? Ya, seperti yang dikatakan Saudari Ita tadi, fasilitas kesehatan di NTT sekarang ini masih belum terlalu memadai. Karena semua fasilitas kesehatan belum melakukan akreditasi. Ini terbukti dari sumber yang saya dapat, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat 87,77% fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas dan 84,91% fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Yang sudah terakreditasi. Semenjak itu, tidak terjadi peningkatan status akreditasi fasilitas tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjutan. Sehubung dengan adanya pandemi COVID-19, maka seluruh kegiatan survei ditiadakan. Pelayanan kesehatan juga dilihat dari kemampuan pelayanan khususnya. Pelayanan kesehatan rujukan ditinjau dari kelas rumah sakit. Sampai saat ini dari 52 rumah sakit, terdapat 55,8% rumah sakit yang masih status kelas D, 42,3% kelas C, dan hanya 1,9% kelas B. Kondisi ini mengisyaratkan masih rendah dan belum meratanya pelayanan kesehatan di NTT. Mungkin dari itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang kali ini menyinggung tentang infrastruktur atau fasilitas-fasilitas dalam pelayanan kesehatan. Jika tadi kita berbicara mengenai penataan kota, namun kini kita beralih kepada pelayanan kesehatan sendiri yang belum diperhatikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik, kepada tim Pro, apakah ada argumen untuk menanggapi pernyataan-pernyataan dari tim kontra? Kepada tim Pro, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Untuk menanggapi soal permasalahan kesehatan di NTT sendiri, memang untuk masalah kesehatan NTT, sejak dari awal dulu untuk kesehatan belum berkembang begitu pesat. Tapi semuanya ini sedang dalam proses dan dibutuhkan, dan semuanya ini kita sedang melakukannya sama-sama. Dan wujud untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah sedang ini menjalankan suatu program dari data yang saya punya itu, untuk melakukan suatu program yang namanya Ayo Berubah dalam mencapai ini kesejahteraan masyarakat untuk kesehatan. Artinya kita semua sama-sama membangun terutama di sini kembali lagi untuk kesehatan sendiri kita harus menyadari ya, karena untuk mengingat hak dan kewajiban kita yaitu membayar BPJS, begitu kurang lebih. Untuk teman Ingrid. Baik, apakah ada tambahan dari Saudari Ingrid? Baik, di sini saya akan menambah sedikit untuk memperkuat argumen dari Saudara Michael Rendo. Yang dapat kita ketahui bahwa untuk bagian sektor kesehatan, menurut saya sudah cukup bagus. Karena yang kita lihat bahwa sektor kesehatan NTT juga ini, bagian kesehatan, mereka sudah berhasil menurunkan balita stunting 35% pada tahun 2018 dan balita stunting pada tahun 2019 itu sudah 30%, dan pada tahun 2020 sampai 2021 mereka sudah berhasil menurunkan balita stunting itu 27%, dan saya rasa pada bagian kesehatan sudah berhasil melaksanakan itu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Michael dan Saudara Ingrid yang mengatakan bahwa untuk pelayanan kesehatan sedang dalam proses untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam melayani masyarakat untuk bidang kesehatan dengan dibuktikan dari penurunan angka stunting pada tahun 2018 yaitu menurun 35% pada balita. Bagaimana tanggapan saudara dan saudari dari tim kontra? Saya persilahkan. Mohon maaf, untuk sekedar mengingatkan bahwa diskusi kita pada hari ini akan berjalan 1 jam. Kita sudah berjalan setengah jam, tinggal setengah jam lagi. Jadi saya meminta kepada kedua tim untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk menyampaikan argumen-argumen. Terima kasih. Kepada tim kontra, waktu dan kesempatan saya berikan jika ada tanggapan. Baik, jika tidak mungkin ada tambahan dari tim pro. Saya persilahkan. Baik, mungkin saya dapat menambah sedikit tentang bagian wisata, bagian pariwisata, khususnya untuk NTT. Nah, yang dapat saya lihat, yang dapat saya ketahui bahwa pemerintah NTT saat ini yang kita lihat bahwa sedang gencar atau sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan kawasan wisata, kawasan pariwisata yang berbasis komunitas. Seperti yang kita lihat bahwa wisata unggulan melalui pembangunan ini, seperti yang di Kota Kupang ini adalah pembangunan restoran, terus pembangunan homestay, dan kawasan-kawasan pariwisata lain. Dan itu sudah sangat maju, khususnya di NTT, menurut saya. Sekian. Baik, terima kasih kepada tim pro karena tidak ada tanggapan dari tim kontra mengenai pelayanan kesehatan yang sempat dibahas tadi. Sekarang
tim Pro beralih ke bidang pariwisata, pengembangan pariwisata di daerah di Kota Kupang itu sendiri, di mana ada pembangunan tempat wisata seperti restoran, homestay, dan lain sebagainya. Mungkin kepada tim Pro bisa memberikan bukti nyatanya sehingga dapat memperkuat argumen-argumen yang telah disampaikan. Baik, jika tidak ada tambahan, saya beralih ke tim kontra. Bagaimana? Apakah ada tanggapan balik terhadap argumen yang diberikan oleh tim Pro mengenai pelayanan kesehatan tadi dan juga sudah berpindah lagi ke pembangunan pariwisata di daerah kita, daerah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Karena melihat visi dan misi tadi ada sedikit kaitannya dengan banyak kaitannya dengan pariwisata, pembangunan tempat wisata di wilayah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Kepada tim kontra, apakah ada argumen-argumen sebagai tanggapan balik terhadap pernyataan yang diberikan oleh tim Pro? Saya persilahkan. Untuk pengembangan pariwisata sendiri, saya menemukan beberapa permasalahan dari sumber yang terpercaya. Permasalahan yang pertama yaitu memudarnya kebudayaan daerah dalam beberapa aspek seperti sistem kepercayaan, kesenian, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik belum optimal. Dan yang terakhir, penataan objek wisata yang belum memadai, termasuk keterbatasan sarana penunjang dalam objek wisata. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah memberikan argumen mereka mengenai pariwisata. Masih banyak, menurut tim kontra masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pembangunan pariwisata. Bagaimana tanggapan dari tim Pro terhadap argumen yang diberikan oleh tim kontra? Saya persilahkan. Baik, untuk menanggapi tentang pariwisata, untuk pariwisata sendiri di NTT sudah berkembang pesat ya dan kencang dalam pengembangan pariwisata. Dan dari data yang saya punya sekarang ini untuk menanggapi bahwa wisatawan yang datang di NTT berkurang, saya rasa salah. Karena dari data saya punya sekarang ini sudah semakin banyak wisatawan yang berwisata ke NTT, terutama yang kunjungan dari wisatawan mancanegara, di mana peningkatan pesat dari 48.608 orang pada tahun 2020 meningkat menjadi 80.810 orang di tahun 2001 dan diprediksi pada tahun 2022 akan meningkat hingga mencapai 100.000 orang. Dan untuk itu mereka akan melakukan berbagai upaya ini penataan destinasi serta promosi ini keindahan dari objek wisata di NTT dan akan terus berkembang terus tentang pariwisata ini. Baik, terima kasih Saudara Mikael yang telah memberikan argumennya mengenai peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Timur yang mengalami banyak peningkatan sehingga diprediksi nanti pada tahun 2022 akan mencapai angka 100.000 kedatangan wisatawan mancanegara. Nah, hal tersebut didukung dengan akan adanya banyak pembangunan daerah wisata di wilayah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana tanggapan dari tim kontra?
Baik, tim kontra, apakah ada tanggapan balik? Baik, tim kontra, apakah tidak ada tanggapan? Jika tidak ada tanggapan, saya berikan kesempatan kepada tim pro untuk mungkin bisa menambahkan argumen-argumen yang memperkuat dan mendukung visi dan misi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 1. Boleh saya menanggapi sebentar? Baik, tim kontra, silakan Saudari Ita. Oke, jadi menurut saya di sini mengenai pariwisata cukup jelas, meskipun memang menurut saya juga banyak sekali halangan, tetapi jika teman-teman menyatakan bahwa ini sedang dalam perkembangan, mungkin saya bisa menerimanya. Tetapi di sini saya mau kita beralih ke misi yang berikutnya. Jadi di sini saya mau menyampaikan argumentasi saya bukan lagi terkait tentang pariwisata tadi, tetapi mengenai misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, menurut saya keadaan pendidikan kita sekarang itu belum dibilang terlalu baik karena sumber daya manusia ini berarti bagaimana kita memperhatikan kualitas pendidikan kita mulai dari pendidikan usia dini. Nah, sedangkan itu terdapat beberapa masalah mengenai angka buta huruf di NTT itu sendiri lumayan besar, yaitu 11,18%. Dan juga terdapat keterbatasan sarana prasarana pendidikan dan juga fasilitas pendidikan, kemudian kurangnya pemerataan penyebaran tenaga pendidik dan mutu tenaga pendidik di daerah-daerah pelosok. Sekian argumentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ita. Sebelumnya kita membahas mengenai pariwisata, namun kini saudara dan saudara kita dari tim kontra membuka diskusi baru, yaitu mengenai pendidikan. Oke, dari tim kontra mengatakan bahwa sarana dan prasarana di bidang pendidikan masih kurang memadai dikarenakan belum diperhatikan oleh pemerintah. Lalu bagaimana tanggapan dari tim pro? Apakah ada argumen-argumen yang bisa membantah pernyataan dari tim kontra? Pada tim pro saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk kita beralih pada poin yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, dapat saya katakan bahwa cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu ada di diri kita masing-masing. Bahwa NTT kalau menerapkan tentang kebijakan sumber daya manusia unggul, maka NTT akan maju. Nah, persoalan ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini khususnya di NTT, pemerintah telah berusaha keras sekuat tenaga untuk meningkatkan pelayanan pendidikan baik di pusat maupun di pelosok-pelosok. Mereka sudah menerapkan program Kartu Indonesia Pintar dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah saat ini. Mereka sudah cukup bagus menerapkan
Kartu Indonesia Pintar itu untuk membantu anak-anak yang kurang mampu dan dapat mengakses pendidikan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Ingrid dari Tim Pro yang telah menyampaikan argumen-argumennya mengenai perhatian pemerintah terhadap pendidikan sumber daya manusia yang unggul di daerah-daerah wilayah kepemimpinan mereka, baik yang berada di pelosok maupun yang ada di perkotaan. Dengan bukti nyata yaitu telah ada Kartu Indonesia Pintar yang dapat digunakan oleh saudara-saudari kita yang duduk di bangku sekolah untuk menunjang proses pendidikan mereka. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari tim kontra? Saya persilakan. Baik, saya ingin menanggapi. Baik, silakan. Saudara Ita. Jadi tadi teman Ingrid sempat mengatakan bahwa mengenai kualitas pendidikan ini tergantung ke diri kita masing-masing juga. Nah, menurut saya itu tidak bisa menjadi tolak ukur begitu. Di mana yang seperti saya singgung tadi, bahwa yang menjadi masalah itu adalah keterbatasan sarana prasarana dan juga kurangnya pemerataan tenaga pendidik yang menyebabkan SDM kita itu lemah. Di mana di sini seperti kondisi kita sekarang di tengah pandemi, kita berarti harus sekolahnya online. Nah, di sini karena kekurangan sarana prasarana, sekolah pendidikan itu tidak berjalan dengan baik, apalagi di pelosok-pelosok yang mana jaringannya itu kurang bagus, ataupun ada yang menerapkan jadi guru itu akan mengantarkan bahan ajarnya itu ke siswa di kampung-kampungnya, tapi misalkan sebagai contoh mengenai struktur juga ini. Jadi menurut saya kita tidak bisa mengatakan kalau kualitas pendidikan itu tergantung pribadinya kita. Kalau mengenai KIP memang mungkin memudahkan kita, tetapi yang saya lihat apalagi kita sekarang sedang dalam kondisi pandemi dan kita sekolah online, menurut saya aspek tentang keterbatasan sarana prasarana dan juga kurangnya pemerataan tenaga pendidik ini perlu diperhatikan juga, karena kebanyakan sekolah-sekolah di pelosok mungkin yang sekolah di kota sini mungkin tidak terlalu merasakan, tetapi sekolah-sekolah di pelosok itu sangat kurang tenaga pendidik yang bahkan untuk beberapa mata pelajaran itu diasuh oleh satu orang guru saja. Sekian argumentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara kita yang telah menyampaikan argumennya mengenai pemerataan tenaga pengajar dan juga persediaan pelayanan pendidikan seperti jaringan-jaringan internet yang kurang bagus jika dilihat pada pelosok-pelosok kita, di mana kita juga berada di masa pandemi, sekolah semuanya berjalan secara online, maka itu akan menghambat segala proses pembelajaran masyarakat. Apakah ada tambahan dari saudara Diki untuk memperkuat argumen yang telah diberikan oleh saudari Ita? Saya persilakan. Saya juga setuju dengan pendapat saudari Ita mengenai minimnya tenaga pendidikan dan kurangnya akses pembelajaran. Tadi saudari Ingrid menyinggung mengenai kartu Indonesia Pintar. Dia mengatakan dengan kartu itu banyak anak-anak yang tidak mampu sudah bisa mengakses pendidikan sekarang ini. Namun nyatanya masih ada kasus
ada siswa yang tidak bisa ikut ujian gara-gara, maaf, ada siswa yang tidak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal itu? Baik, terima kasih kepada saudara-saudara dari tim kontra yang membahas mengenai akses pelayanan pendidikan terhadap anak-anak yang belum memiliki kartu Indonesia Pintar, karena tadi dikatakan oleh saudara Ingrid bahwa kartu Indonesia Pintar dapat memudahkan anak-anak yang sedang dalam bangku pendidikan agar lebih mudah untuk mendapatkan layanan-layanan pembelajaran. Bagaimana tanggapan dari tim Pro? Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kritikan dari kubu kontra. Yang pertama saya ingin menanggapi terkait pendapat dari teman Ita terkait tenaga pendidikan yang masih minim. Tapi menurut saya sekarang ini pemerintah sudah bekerja dengan keras dalam meningkatkan tenaga pendidikan. Kalau kita ingat dulu mungkin yang mengajar di pelosok-pelosok itu cuma mereka guru yang di situ saja. Tapi sekarang ini karena dengan adanya CPNS, siapa yang lolos PNS dan istilahnya dalam keguruan, dia akan ditempatkan di desa-desa. Dengan begitu secara tidak langsung mutu pendidikan tenaga pendidikan di daerah-daerah pelosok-pelosok juga akan meningkat. Yang berikut untuk menanggapi pendapat saudara Diki terkait biaya pendidikan. Dari data saya punya, pemerintah gubernur sedang gencar menjalankan koordinasi bersama Menkemdikbud dalam proses untuk meningkatkan yang namanya KIP untuk memperbanyak lagi untuk semua, kiranya semua bisa dapat begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Ican yang telah menyampaikan argumen-argumennya. Apakah ada tanggapan balik dari saudara dan saudari dari tim kontra? Saya persilakan. Mengingat waktu kita tinggal 5 menit lagi, saya berharap agar dapat mempergunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik mungkin untuk menyampaikan argumen-argumen. Saya persilakan. Baik, kepada tim kontra saya persilakan jika ada argumen-argumen yang bisa menanggapi pernyataan dari tim pro. Jika belum ada, mungkin saya kembalikan kepada tim pro. Apakah ada tambahan-tambahan lagi? Saya persilahkan. Waktu terus berjalan dan diskusi kita juga akan terus berjalan hingga waktu berakhir. Jadi saya persilakan kepada tim pro dan tim kontra untuk menyampaikan argumen-argumen masing-masing. Baik, untuk memperjelas saja, untuk pendidikan di NTT sendiri akan terus berkembang, ditambah akan dengan berkembangnya teknologi komunikasi, pendidikan kita akan terus dipaksa untuk berkembang. Teman Ingrid bisa menambahkan? Baik, terima kasih kepada saudara Michael yang telah
menambahkan sedikit argumen. Apakah ada tanggapan balik dari tim kontra? Saya persilahkan. Apakah saudara Michael memiliki bukti dengan adanya perkembangan teknologi, pendidikan di NTT sekarang bisa terus berkembang? Baik, Saudara Diki menanggapi pernyataan dari tim pro. Saudara Diki meminta bukti nyata untuk mendukung argumen-argumen yang telah diberikan. Sekedar mengingatkan bahwa waktu kita tersisa 2 menit lagi. Saya mengharapkan kepada kedua tim untuk kembali mempersiapkan argumen-argumen agar dapat mempergunakannya di waktu yang tersisa ini. Tinggal 2 menit lagi, saudara dan saudari. Baik, untuk mempertegas argumen saya terkait terus berkembangnya pendidikan didukung oleh teknologi komunikasi. Sekarang ini yang data saya punya di Alor, di salah satu desa, lupa desa apa, di situ di kantor lurahnya memasang wifi untuk dalam pandemi sekarang ini untuk anak-anak belajar. Itu menurut saya itu merupakan salah satu bentuk dukungan dari masyarakat untuk pendidikan NTT sendiri. Baik, terima kasih Saudara Ichan. Apakah ada tambahan? Jika tidak ada tambahan, saya berikan waktu kepada tim kontra untuk menanggapi pernyataan dari Saudara Ichan dari tim pro. Baik, saudara dan saudari kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Sudah banyak hal yang kita bahas mengenai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang ditinjau dari visi dan misi kerjanya. Kita sudah membahas mulai dari penataan kota, kebersihan lingkungan, lalu kita sempat membahas mengenai pelayanan kesehatan, dan yang terakhir yang kita bahas yaitu pendidikan. Saya berharap dengan diskusi ini menjadi bahan pertimbangan terhadap pertimbangan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memperhatikan dan meningkatkan kinerja mereka. Terima kasih kepada kedua tim pro dan tim kontra yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan argumen-argumen pada diskusi politik kita pada sore hari ini. Saya Priscilia Melmanu pamit undur diri. Selamat sore.